Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi manna 'alal muslimina biinzalil Qur'anil Karim wa takaffala bihifdhihi fis sudur wa sutur wa ja'ala min tatmati hifdhihi hifdhi sunnatil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil niyati wal qawli wal amal. Amin ya rabbal alamin. Para asatid, ustadzat yang saya hormati, saya muliakan, ketua takwir dan para pengurus DKM yang saya hormati, para jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita masih dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan kita teruskan dengan kita sama-sama belajar. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin, yang mana Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang dengannya, dengan beliau kita dapat mengenal agama Islam ini. Semoga kita mendapatkan syafaat uzma kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahmatullah, ya, kita sekarang ini masuk di bulan, ya, masih di bulan Syawal. Syawal sebelumnya adalah Ramadan, sebelumnya lagi adalah bulan Sya'ban. Syawal itu salah satu maknanya, ya, di dalam kamus Arab dikatakan dari kata syala, yang artinya adalah irtafa'a, irtifa'. Artinya bulan Syawal itu adalah bulan di mana seorang muslim harus meningkatkan ibadahnya. Bulan di mana ibadah itu seharusnya meningkat. Karena sebelumnya, ya, masuk bulan Sya'ban kemudian Ramadan. Sya'ban salah satu artinya dari kata sya'ab, yang artinya adalah jalan setapak yang mendaki. Itu bulan Sya'ban. Artinya adalah seharusnya seorang muslim sebelum masuk Ramadan itu harus berlatih semaksimal mungkin, baik ibadahnya, sholatnya, puasanya, zikirnya, baca Qur'annya, sedekahnya. Sehingga ketika masuk di bulan Ramadan, karena salah satu makna dari Ramadan adalah pembakaran. Karena di bulan Ramadan itu seorang muslim itu ibadahnya benar-benar luar biasa. Dan salah satu manfaat dari ibadah adalah menghapus keburukan-keburukan.
Sehingga bulan Ramadan ini ada yang mengatakan sebagai pembakaran. Pembakaran apa? Pembakaran dosa-dosa. Dengan apa? Dengan memaksimalkan ibadah kepada Allah SWT. Maka seharusnya ketika seseorang itu ibadah Ramadannya itu benar, ibadah Ramadannya itu maksimal, maka di bulan Syawal ini akan mendapatkan ya, irtifa, ya, ibadahnya itu meningkat. Semangat ibadahnya itu meningkat. Ya, jamaah rahimahullah, melanjutkan penafsiran berikutnya ya. Sebelumnya kita membahas surat Al-Baqarah ayat 25. Sebelumnya lagi kita membahas tentang manusia di dunia ini ada 3 golongan. Yang pertama adalah orang-orang mukmin, yang kedua golongan orang-orang kafir, dan yang ketiga adalah golongan orang-orang munafik. Jadi manusia itu ada 3 ya. Kafir, ya, pertama adalah mukmin, kedua kafir, yang ketiga adalah munafik. Nah, munafik itu kemarin kita bahas ada 2 ya, ada munafik i'tiqadi, ya, artinya ya munafik yang aslinya adalah benar-benar kafir. Ada pula munafik yang amali. Munafik amali adalah munafik yang tidak sampai pada kekafiran. Kemudian ketiga golongan ini Allah Subhanahu wa taala menyeru semuanya, ketiga golongan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Jadi ketiga golongan ini baik mukmin, kafir maupun munafik semuanya diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya di dalam ayat 25 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya, menjelaskan bahwasanya ganjaran atau imbalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman dan bertakwa adalah surga. Ya. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannat. Ya. Ya, dalam ayat ini kemarin kita juga sudah membahas bahwasanya amalan yang dapat mengantarkan seorang kepada surga Allah adalah ya, amal soleh atau amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedikit mengingatkan ya, kemarin ada ya salah satu ciri ya, ciri amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Al-Hikam yang dikarang oleh Ibnu Athaillah Al-Askandari, man wajada samrata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Ya. Salah satu ciri amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita merasakan buah amalan kita itu di dunia. Ya. Jadi menurut Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam, amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita merasakan buah amal kita itu di dunia. Apa itu? Ya. Adalah kita merasakan kenikmatan di dalam melaksanakan ibadah yang kita lakukan. Ya. Ketika kita melaksanakan sholat, kita sudah bisa merasakan kenikmatan sholat. Maka itu kata Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam, itu tanda ciri sholat kita diterima oleh Allah SWT. Nah, tentu saja kita merasakan kenikmatan di dalam sholat itu ketika kita
dalam pelaksanaannya itu benar dan kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita belum ikhlas, maka kita belum bisa mendapatkan kenikmatan di dalam ibadah tersebut. Ya, ini ya istilahnya adalah intisari dari ayat 25 yang kita bahas. Dan juga berikutnya adalah ibadah ya, yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholawat. Ya. Jadi menurut ulama, zikir atau ibadah yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Maka kita perbanyak membaca sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ya. Ulama mengatakan ya wa anna jami'al a'mali minha al-maqbul wa minha al-mardud. Setiap amalan punya potensi diterima dan juga punya potensi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa sholatu ya, illa sholata 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha maqtu'un biqabuliha. Ya. Sholawat itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ikraman lahu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena sebagai bentuk pemuliaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hakka ya. Dan ini adalah ittifaqul ulama'i ala dzalik. Dan semua ulama sepakat bahwasanya sholawat kepada Rasulullah SAW itu pasti diterima. Ya. Jemaah rahimahullah ya, berikutnya kita membahas hari ini. Insya Allah kita akan membahas tentang tafsir surat Al-Baqarah ayat 26 sampai 27. Kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Ini surat Al-Baqarah ayat 26 dan 27. Mungkin kita sering ya mendengar imam membaca kedua ayat ini. Jamaah rahimanihullah, salah satu kitab tafsir yang saya jadikan rujukan dalam kajian ini adalah ada banyak tafsir ya, di antaranya adalah tafsir Al-Baghawi. Yang kedua tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qur'anul Azim. Kemudian tafsir Al-Muyassar, kemudian tafsir Al-Qurtubi,
Tafsir Al-Qurtubi ini adalah salah satu tafsir yang bercorak fikih ya, bercorak fikih. Kemudian kitab Asbab An-Nuzul Liwahidi. Ya, saya juga pakai kitab Asbab Nuzul Lisuyuti ya, Imam As-Suyuti. Salah satu ya, atau ada beberapa asbab nuzul, sebab-sebab ayat ini turun. Ya. Qauluhu innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sebab-sebab turunnya ayat ini, innallaha sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yastahyi, Allah tidak segan, Allah tidak malu ayyadriba mathalan, untuk ya yadriba maknanya adalah yaj'ala. Allah tidak malu untuk membuat mathalan. Mathalan adalah perumpamaan. Ma ba'udatan ya. Baik perumpamaan itu adalah ba'udah, sekedar ba'udah. Seekor nyamuk. Fama fauqaha, atau yang di atasnya. Sebab turun ayat ini adalah qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas fi riwayati Abi Shalih, dalam riwayat Abi Shalih, lama daraballahu subhanahu hadaini al-mithlaini lil munafiqin. Ya. Jadi sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat mathaluhum ya, tentang perumpamaan orang munafik. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu membuat perumpamaan orang munafik. Apa perumpamaan yang Allah berikan kepada orang munafik? Mathaluhum kamathalil ladzi tawqada nara. Perumpamaan orang munafik itu adalah seperti orang yang menyalakan api. Ya. Maka kemudian qalu, orang-orang munafik mengatakan, Allahu ajalu wa a'la min an yatriba al-amsal. Ya. Tidak mungkin ayat ini dari Allah gitu. Orang-orang munafik mengatakan gitu. Orang munafik mengatakan tidak mungkin itu adalah firman Allah. Tidak mungkin Allah itu membuat perumpamaan yang hina. Maka kemudian Allah menjawab ya, dengan menurunkan ayat fa'anzalallahu hadhil ayat. Kemudian Allah menurunkan ayat innallaha la yastahyi. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan. Ya, meskipun apa? Perumpamaan itu adalah perumpamaan yang hasisah, perumpamaan yang hina. Gitu. Kemudian jamaah rahimakumullah ya, dalam asbab nuzul yang lain dikatakan waqala al-Hasan wal Qatadah, berkata Al-Hasan dan Qatadah, lama dzakarallahu adzubaba wal ankabut fi kitabihi wa daraba lil musyrikina bihil mathal dhahikatil yahud ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yaitu perumpamaan, yaitu dalam surat Al-Ankabut ya, ini asbab nuzul yang kedua. Allah Subhanahu wa taala itu membuat perumpamaan orang-orang yang menyembah selain Allah, maka Allah memberikan perumpamaan mereka itu seperti laba-laba. Dalam surat Al-Ankabut ayat 41. Mathalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhadhat baitan. Ya, Allah memberikan perumpamaan orang-orang yang menjadikan pelindung selain Allah, orang-orang yang menyembah selain Allah, itu seperti laba-laba yang membuat rumah. Ya. Wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut. Dan sesuatu yang dijadikan sembahan selain Allah itu seperti rumah laba-laba.
Tuhan-Tuhan yang dijadikan sebagai pelindung selain Allah itu seperti rumahnya laba-laba. Dan rumah yang paling lemah adalah rumahnya laba-laba. Jadi laba-laba itu, ya sarang laba-laba itu, ketika kita sentuh dengan tangan ya sekali kita kita pukul dengan tangan, itu langsung rusak semuanya. Itu rumah laba-laba. Nah, orang yang menjadikan pelindung-pelindung selain Allah, orangnya itu seperti laba-laba. Tuhan-Tuhan yang dijadikan sebagai pelindung itu seperti rumahnya laba-laba. Jadi tidak kuat sama sekali. Ya. Berikutnya, Allah memberikan perumpamaan. Sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah itu tidak bisa menciptakan satu lalat pun. Gitu ya. Ya ayyuhan nasu, wahai sekalian manusia. Duriba mathalun fastami'u lah. Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan, maka dengarkanlah. Gitu ya. Jadi Allah menyeru kepada seluruh manusia. Innalladzina tad'una min dunillah, ya, sesungguhnya ya, siapa-siapa yang disembah selain Allah, lan yakhluqu dzubaban, tidak dapat menciptakan satu ekor lalat pun. Walau istama'ulah, meskipun seluruh tuhan-tuhan yang disembah selain Allah itu mereka berkumpul semuanya, mereka tidak dapat membuat satu ekor lalat pun. Wa iyaslubhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu. Bahkan ketika ada seekor lalat yang mengambil sesuatu dari mereka, ya misalkan ada lalat yang mana lalat itu mungkin memakan ya salah satu dari sesembahan tersebut, mengambil sesuatu yang dimiliki oleh sesembahan tersebut, maka sesembahan tersebut tidak dapat mengambilnya sama sekali. Ya. Dha'ufat thalibu wal matlub, maka sungguh lemah orang-orang yang menjadikan sesembahan selain Allah. Demikian pula dengan sesembahannya. Sesembahannya juga lemah. Ya. Ketika turun dua ayat ini, maka orang-orang Yahudi, orang-orang kafir Yahudi, mereka dhahikatul Yahud. Orang-orang Yahudi mereka tertawa. Mereka tertawa mengolok-olok, oh ini apa maksud Allah membuat perumpamaan yang hina seperti ini? Mengapa Allah membuat perumpamaan ya seekor laba-laba, seekor lalat? Ini perumpamaan yang hina. Ini perumpamaan yang ya tidak mungkin Tuhan seperti ini gitu. Tidak layak Tuhan membuat perumpamaan seperti ini. Ini kata siapa? Orang-orang Yahudi. Maka kemudian fa'anzalallahu hadhil ayat. Kemudian Allah menurunkan ayat ini. Ya, Allah menjawab ya mereka dengan mengatakan Allah itu tidak takut, Allah tidak malu, Allah tidak segan membuat perumpamaan. Ya. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalam ma ba'udatan wa ma fawqaha. Ya. Jadi ini ya jamaah rahimahullah, ini adalah asbab nuzul, sebab turunnya ayat ini. Itu sebagai bentuk jawaban kepada orang-orang Yahudi yang mereka itu menertawakan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah itu seperti laba-laba.
Dan orang yang menyembah, ya, menyembah selain Allah itu, ya, Allah memberikan perumpamaan mereka itu adalah orang-orang yang lemah. Karena sesembahan selain Allah, meskipun mereka berkumpul semuanya, tidak dapat menciptakan seekor lalat pun. Sekarang kita ke penafsiran dari ayat ini. Qauluhu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yastahyi ayyatriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha." Makna dari innallaha la yastahyi ay la yatruku wa la yamna'uhu al-haya'u. Jadi artinya adalah Allah tidak malu. Ya. Innallaha la yastahyi artinya adalah Allah tidak sama sekali tidak malu. Allah sama sekali tidak segan. Makna masalan apa? Yadhkuru syabahan. Allah sama sekali tidak malu untuk membuat apa? Syabahan. Syabahan itu ya permisalan. Ma ba'udatan, ya, ma di sini adalah silah, ya, jadi adalah untuk menyambung. Ai masalan bil ba'udah. Jadi ba'udah itu jamaah rahimahullah adalah bentuk ifrad, ya, dari ba'ud. Kalau ba'ud itu artinya adalah nyamuk, ya, nyamuk yang banyak itu namanya ba'ud. Tapi kalau seekor nyamuk itu ba'udatan. Itu seekor nyamuk. Syajarun itu pohon-pohon. Syajaratun itu sebatang pohon. Syajaratun, ya, jadi taknya di situ adalah tak marbutah tadi untuk menyatakan bahwasanya seekor nyamuk. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak malu untuk membuat perumpamaan. Meskipun satu ekor nyamuk gitu maksudnya. Wa ma fauqaha wal ba'udu sigharul baqi sumiyat ba'udatan ka'annaha ba'dul baqi, ya. Jadi ba'ud itu juga ada yang mengatakan ba'udah itu adalah merupakan, ya, bentuk kecil, ya, bentuk kecil dari kutu. Bak itu kutu. Fama fauqaha yakni adzubaba wal ankabuta wa qala Abu Baidah ay fama dunaha kama yuqalu fulanun, ya. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak malu untuk membuat perumpamaan meskipun hanya seekor nyamuk atau yang lebih besar dari nyamuk, ya, mungkin laba-laba, mungkin lalat dan sebagainya, atau yang lebih kecil daripada itu, atau yang lebih kecil, yang lebih hina daripada seekor nyamuk, maka Allah tidak malu, maksudnya gitu. Maka dari perumpamaan ini, fa'ammal ladzina amanu, ya, maka orang-orang yang beriman kepada siapa? Bi Muhammadin wal Quran, yang beriman kepada Nabi Muhammad dan Quran. Karena apa? Orang-orang Yahudi, orang-orang kafir Yahudi, mereka tidak beriman kepada Muhammad, ya. Salah satunya adalah gara-gara Allah menurunkan ayat perumpamaan tentang laba-laba tadi, laba-laba dan lalat, ya. Orang Yahudi mengatakan, wah, ini pasti dari Nabi Muhammad. Tidak mungkin Tuhan itu membuat perumpamaan seperti itu. Ya, ini kata Yahudi. Maka fa'amal ladzina amanu di sini adalah maka orang-orang yang beriman, maksudnya adalah beriman pada kenabian Nabi Muhammad. Wal Quran, dan beriman pada Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu adalah firman Allah, bukan perkataan Nabi Muhammad. Bisa dipahami, ya?
Tab faya'lamuna annahu, ya. Maka orang-orang yang beriman mereka mengetahui bahwasannya perumpamaan itu adalah dari Allah, bukan dari Nabi Muhammad. Al-haqqu itu adalah perumpamaan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Min rabbihim. Dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang kafir, fayaqulun, mereka mengatakan, madza aradallahu bihadza masalah. Apa sih sebenarnya Allah kok membuat perumpamaan yang tidak penting seperti ini? Ya, itu kata-kata orang-orang Yahudi. Mengapa sih Allah kok membuat perumpamaan yang hina, yang tidak penting seperti ini? Sambil menertawakan, ya, sambil orang Yahudi itu menertawakan ayat ini. Ai bihadzal matsali falamma hadzabal alifi wal lam nasibahu alal hali. Ya. Jadi di sini, ya, dikatakan ma ba'udatan wa ma fauqaha. Jadi ba'udah itu dikatakan sebagai apa? Sebagai hal, sebagai keadaan, atau dijadikan sebagai li ajlih, maf'ul li ajlih. Kalau belajar nahwu namanya maf'ul li ajlih. Yudillu bihi ay bihadzal masal, maka dengan perumpamaan ini yudillu bihi katsiran, Allah menyesatkan banyak orang. Maksudnya adalah Allah menyesatkan orang-orang kafir. Wa dzalika annahum yukadzibunahu fayazdaduna dolalan. Karena orang kafir ini sudah mendustakan Al-Quran, maka ketika turun ayat ini, orang-orang kafir itu tambah sesat. Tambah sama sekali tidak mempercayai Al-Quran. Ya. Wa yahdi bihi katsiran. Tetapi dengan ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala ini memberikan hidayah kepada orang lain yang banyak. Maksudnya siapa? Al-mu'minina fayusaddiqunahu. Ya. Maka orang-orang mukmin itu bertambah kuat keyakinannya dengan ayat perumpamaan ini. Maka, ya, jamaah rahimakumullah, ketika membaca ayat ini, ya, ya, misalkan kita baca dari sini, ya, wa ammal ladzina kafaru. Ya, misalkan kita baca dari wa ammal ladzina kafaru. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Kalau nafas kita pendek, ya, maka berhentinya harus di huruf mim tadi, ada tanda mim, ya. Jadi masalah itu ada tanda mim. Kalau kita tidak kuat nafas, maka di sini harus berhenti, ya. Maka ulama memberikan tanda apa? Tanda mim, ya. Ada tanda mim. Kelihatan, ya? Di masalah itu ada tanda mim kecil. Harus berhenti di situ. Mengapa harus berhenti di situ? Karena kalau tidak kuat napas kemudian dilanjutkan dan berhentinya salah, itu artinya sangat berbahaya. Karena gini, ya, ketika kita nggak kuat napas, misalkan wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu biha mathalan yudillu bihi katsira. Misalnya kita berhenti di situ, maka artinya adalah Allah itu hanya menyesatkan saja. Padahal Allah itu menyesatkan orang banyak, juga memberikan hidayah pada banyak orang. Gitu, ya. Sehingga ulama di bidang tajwid itu membuat tanda mim di masalah agar berhenti di situ. Ya. Karena kalau salah, ya, kalau tidak kuat napas dan berhenti di tempat yang tidak tepat, maka artinya sangat fatal. Ya. Adapun kalau kuat napas, boleh-boleh saja, misalkan
وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. Itu boleh. Kalau nafasnya kuat, boleh. Dalam tafsir yang lain, tafsir menyasar disebutkan, Innallaha ta'ala la yastahyi minal haqqi, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak malu dari kebenaran. An yadhkura syai'an ma. Meskipun Allah membuat perumpamaan dengan sesuatu apapun, baik sesuatu itu hina maupun tidak. Qalla au kathur, baik sesuatu itu sedikit atau kecil, au kathir, atau perumpamaan itu banyak, besar. Walau kana tamtsilan bi asghari syai'in, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak malu untuk membuat perumpamaan meskipun sesuatu itu sangat kecil, sangat hina. Kal ba'udah, seperti seekor nyamuk, wa dzubab, seekor lalat, wa nahwi dzalika, ya, atau yang lainnya. Mimma darabahullahu masalan li ajzi kulli ma yu'badu min dunillah, ya. Seperti saya sebutkan tadi, ya, Allah membuat perumpamaan, ya, orang yang mengambil pelindung selain Allah itu seperti laba-laba. Pelindung-pelindung mereka itu seperti rumahnya laba-laba, ya. Tidak memiliki kekuatan apa sama sekali. Dan juga orang-orang yang menyembah selain Allah, sesembahan selain Allah itu tidak bisa membuat seekor lalat pun, gitu ya. Nah, ini adalah perumpamaan, ya. Itu tujuan Allah adalah untuk melemahkan, ya, untuk melemahkan argumen-argumen orang-orang yang menjadikan pelindung, orang-orang yang menjadikan sembahan-sembahan, orang-orang yang menyembah selain Allah. Ya, tujuannya adalah Allah untuk melemahkan argumen-argumen mereka. Fa'amal mu'minuna, maka orang mukmin, faya'lamuna, orang-orang mukmin mengetahui bahwasanya Allah kalau membuat perumpamaan ada hikmah, pasti ada hikmahnya. Faya'lamuna hikmatallahi fi tamtsili bis-saghiri wal kabiri min khalqihi. Seorang mukmin meyakini bahwasanya, atau seorang mukmin itu mengetahui, ya, ketika Allah membuat perumpamaan, baik perumpamaan itu sesuatu yang kecil maupun sesuatu yang besar, ya, dari makhluknya, pasti ada hikmah di dalamnya. Ya. Seorang mukmin meyakini seperti itu. Wa amal kufaru, adapun orang-orang kafir, ya, kufar adalah jamak dari kafir, ya, jamak adalah kufar. Fayaskharuna wa yaqulun. Adapun orang-orang kafir, mereka fayaskharun itu, ya, menghina, melecehkan. Wa yaqulun, ya, dan mereka mengatakan, ma muradullah, ya, apa maksud Allah min durbil mathali bihadzal hasyarati al-haqirah. Apa maksud Allah ini kok membuat perumpamaan yang hina seperti ini? Fayujibuhumullahu, ya, maka Allah menjawab bi anal murada wa al-ikhtibar. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, maksud daripada Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan ini adalah ikhtibar, sebagai apa? Imtihan, sebagai ujian. Ya, ikhtibar artinya adalah imtihan. Ya. Sebagai ujian. Jadi Allah membuat perumpamaan seekor nyamuk tadi, Allah membuat perumpamaan laba-laba, Allah membuat perumpamaan lalat, itu adalah sebagai ujian.
wa tamyizul mu'mini minal kufar, ya. Agar apa? Allah Subhanahu wa taala itu membedakan. Agar Allah itu apa? Membedakan. Wah, ini mukmin, ini kafir. Lidzalika yasrifullahu bihadhil mathali nasan katsirina anil haqqi lisukhriyatihim minhu. Ya, jadi dengan perumpamaan ini maka Allah Subhanahu wa taala memalingkan banyak orang dari kebenaran. Siapa yang dipalingkan? Ya orang-orang kafir. Wa yuwaffiqu bihi ghairahum ila mazidin minal imani wal hidayati. Dan sebaliknya Allah Subhanahu wa taala itu menguatkan atau memberikan hidayah kepada selainnya dan menambah, hal itu menambah keimanan bagi mereka, yaitu adalah orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin dengan turunnya ayat ini maka semakin bertambah imannya. Wallahu ta'ala la yadhlimu ahadan. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama sekali tidak menzalimi seorang pun. Ya, li'annahu, karena ya. Jadi Allah, maksudnya Allah menyesatkan banyak orang tadi, maksudnya adalah li'annahu la yasrifu 'anil haqqi ilal kharijin an ta'atihi. Jadi orang yang disesatkan oleh Allah itu adalah orang-orang yang mereka itu keluar dari ketaatan kepada Allah. Ya. Jadi orang yang mendustakan Al-Qur'an, orang-orang yang mengolok-olok Al-Qur'an, mereka itu adalah orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Maka Allah menambah kesesatannya, maksudnya seperti itu. Ya. Maka di situ Allah la yadlimu ahadan. Allah sama sekali tidak mendolimi seorang pun. Ya. Karena yang dipalingkan dari kebenaran tadi adalah orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya, Bapak sekalian? Jadi ketika kita membaca terjemahan ayat ini, ya kalau kita hanya membaca terjemahannya, ya mungkin kita bisa berprasangka kepada Allah. Oh, ini Allah kok menyesatkan banyak orang, gitu kan? Padahal yang disesatkan oleh Allah adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, bukti keluar dari ketaatan apa? Yaitu mereka mengolok-olok, mereka menghinakan ayat-ayat Al-Qur'an. Gitu. Itu bukti apa? Bukti bahwasanya mereka keluar dari ketaatan. Tab berikutnya ayat ke-27 ya. Kita teruskan ayat ke-27. Karena ada sambungannya. Ayat 26 sambungannya adalah alladzina yanquduna ahdallah. Ya. Ya. Seperti tadi ya, yang sudah kita bahas adalah ayat ini ya. Ini sampai ke fasikin, ilal fasikin. Kemudian berikutnya adalah alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi sampai ulaika humul khasirun. Ya. Di sini apa yang dimaksud dengan fasikin tadi ya? Ya. Yaitu alladzina yanquduna, yaitu orang-orang yang yukhalifuna wa yatrukuna wa aslun naqsi al-kasru. Yaitu orang-orang yang kuduna, merusak perjanjiannya dengan Allah. Ya. Jadi yang disesatkan oleh Allah adalah orang-orang fasik, ya, orang-orang fasik. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang merusak perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Amrullahi alladzi ahida ilaihim yaumal mitsaqi. Ya. Karena dulu ya,
semua umat manusia dulu itu telah melakukan perjanjian dengan Allah. Perjanjian apa itu? Ya, dijelaskan dalam surat surat sebentar. Ingat sudah saya tulis ya. Ini ya ayatnya. Wa id akhadha rabbuka, ya ini kalau nggak salah surat Al-A'raf ayat 172 ya. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim. Wa id, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala ya mengambil perjanjian dari Bani Adam apa? Wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Jadi kita semuanya dulu sudah membuat perjanjian. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Qalu bala. Maka seluruh umat manusia ya, ini ruh ya. Jadi rohnya dulu mengatakan qalu bala. Jadi ruh kita dulu ya, roh kita ya, nyawa kita dulu itu sudah membuat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Janji apa? Janji bahwasanya ya, bukan janji ya, persaksian bahwasanya Allah adalah Tuhan. Alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhanmu? Qalu bala. Iya. Jadi dulu roh kita itu dulu semuanya sudah bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan. Roh kita dulu sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilun ya. Sehingga nanti ya, tidak ada yang mengatakan ya, kami tidak tahu kalau engkau adalah Tuhan kami. Karena dulu di alam roh itu kita semuanya sudah bersaksi bahwasanya Allah adalah Tuhan. Ya. Maka di sini ya jamaah rahimakumullah, maka itu sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullul mauludi ya yuladu ala fitrah. Setiap orang itu terlahir atas dasar fitrah. Jadi ketika manusia lahir ya, ketika manusia lahir itu tidak disifati sebagai mukmin atau kafir. Ketika manusia lahir itu dia lupa terhadap tadi persaksian bahwasanya Allah itu Tuhan. Tetapi karena manusia yang baru lahir itu dia statusnya belum balik, belum terbebani syariat, ya, belum mukallaf, maka ketika dia berbuat dosa, maka tidak berdosa. Maka menurut pendapat yang muktamad ya, pendapat yang terkuat dari ulama kaum muslimin, ya, siapapun yang lahir ya, yang terlahir dan dia belum balik, kemudian wafat, ya, kemudian meninggal, maka dia fil jannah, maka dia di surga. Kenapa? Ya, karena dia sudah mentauhidkan Allah sejak dulunya, sejak sebelum dilahirkan. Ya. Qalu bala. Ya, termasuk bayi-bayi atau anak-anak yang terlahir dari orang-orang kafir. Ketika wafat, ini juga fil jannah menurut pendapat yang terkuat dari ulama kaum muslim. Jadi orang-orang yang fasik tadi adalah orang-orang yang melanggar perjanjiannya dengan Allah. Janji apa?
Janji untuk mentauhidkan Allah. Janji mengatakan bahwasanya Allah itu Maha Esa. Janji bahwasanya Allah adalah Tuhan. Tapi ini kita cepatkan aja ya. Jadi arada bihi al-ahda alladhi akhadahu ala nabiyyin wa sairil umami an yu'minu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ya tadi kan janji ya, orang-orang setiap manusia itu dulu berjanji untuk mentauhidkan Allah, berjanji mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Tuhan gitu. Kemudian orang-orang kafir itu mereka mengingkari perjanjian itu. Kemudian juga lanjutannya adalah mim ba'di mitsaqih ya. Setelah janji itu diperkuat atau tauqidihi. Wal mitsaqu al-ahdu al-muakkadu ya. Jadi mitsaq adalah janji yang muakkad, yang benar-benar sudah ditentukan. Ya, janji yang benar-benar sudah disepakati maksudnya itu. Jadi orang-orang fasik itu pertama adalah orang-orang yang melanggar perjanjiannya dengan Allah, janji untuk beriman kepada Allah, janji untuk beriman kepada Nabi Muhammad, ya, janji untuk beriman kepada Al-Quran. Mereka mengingkarinya. Kemudian mereka wa yaqta'una ma amarallahu bihi ya. Orang-orang fasik juga adalah orang-orang yang memutuskan ya sesuatu yang mana sesuatu itu oleh Allah disuruh untuk menyambungnya. Yakni al-imana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Beriman kepada Nabi Muhammad. Jadi sesuatu yang harus disambung tadi apa? Adalah beriman kepada Nabi Muhammad. Wa bi jami'ir rusuli, dan juga beriman kepada rasul-rasul yang lainnya. Alaihimussalam li'annahum qalu nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa qala al-mu'minun la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk beriman kepada Nabi Muhammad dan beriman kepada seluruh rasul-rasul yang lainnya. Dan tidak boleh membedakan rasul satu dengan rasul yang lainnya. Nyatanya ya, kenyataannya orang kafir itu mereka beriman kepada rasul ini dan tidak beriman kepada rasul yang lain. Ya. Mereka membeda-bedakan rasul-rasul tersebut. Ya. Waqila arodabi al-arham ya. Yang dimaksud juga di sini adalah mereka memutuskan sesuatu yang oleh Allah perintahkan untuk menyambungnya adalah berkaitan dengan arham. Ya, dengan silaturahmi. Yaitu Allah menyuruh untuk menyambung tali silaturahim, tetapi mereka orang-orang kafir ini memutus tali silaturahim. Wa yufsiduna fil ard ya. Orang-orang fasik itu ya, mereka juga membuat kerusakan di muka bumi dengan apa? Bil ma'asi ya. Jadi maksiat itu adalah sebagai bentuk membuat kerusakan di muka bumi. Ulaika humul khasirun ya. Maka orang-orang fasik itu mereka adalah orang-orang yang merugi. Ya. Jamaah rahimahullah ya. Pelajar atau poin dari yang kita baca ini ya, agar tidak lupa poin-poinnya. Yang pertama adalah perumpamaan yang dibuat oleh Allah dalam Al-Quran adalah merupakan ujian bagi umat manusia. Yang mana dengan ujian itu Allah mengetahui mana yang kafir dan mana yang mukmin. Ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang beriman meyakini bahwasannya perumpamaan yang dibuat Allah dalam Al-Quran pasti memiliki hikmah. Ya, setiap perumpamaan yang dibuat oleh Allah dalam Al-Quran pasti ada hikmahnya. Ya, misalkan ya, orang yang menjadikan ya pelindung selain Allah itu seperti laba-laba. Ya, kita lihat laba-laba itu punya rumah ya, rumahnya itu sangat lemah.
Dan juga ada yang mengatakan, mengapa sarang laba-laba ini lemah? Ya, atau laba-laba itu juga lemah? Karena rumah tangga ya, itu perumpamaan rumah tangga. Laba-laba itu yang memiliki peran dominan, yang megang apa ya? Yang memimpin. Ya, itu adalah yang betina. Apa maksudnya? Ya, ketika rumah tangga itu yang dominan, yang berperan, yang kawam itu adalah perempuan, maka rumah tangganya itu ya tidak kuat. Misalkan ya, yang menentukan kebijakan adalah istrinya, yang mencari nafkah juga istrinya. Maka biasanya rumah tangganya seperti itu ya rumah tangga yang sangat lemah. Maka di sini perumpamaan rumah yang paling lemah adalah rumahnya laba-laba. Ya. Jadi ternyata di dalam perumpamaan itu pasti ada hikmah. Berikutnya ya, orang fasik yang disebutkan dalam ayat ini menurut Ibnu Katsir adalah orang kafir. Jadi orang fasik yang disebut dalam ayat ini menurut Ibnu Katsir adalah orang-orang kafir. Beliau juga menyebutkan pendapat beberapa ulama tafsir yang mengatakan orang-orang fasik dalam ayat ini adalah kelompok Khawarij. Meskipun kelompok ini belum ada saat ayat ini turun. Ya. Jadi Ibnu Katsir mengatakan orang fasik dalam ayat ini adalah orang-orang Khawarij. Dulu orang Khawarij itu belum ada ketika ayat ini turun. Orang Khawarij itu adalah orang yang menentang kepemimpinannya Ali. Orang-orang yang menentang kepemimpinannya Ali itu disebut dengan orang-orang Khawarij. Menurut Ibnu Katsir juga orang fasik adalah orang kafir dan juga orang ahli maksiat. Orang yang ahli maksiat itu orang yang fasik. Ya, orang yang ahli maksiat itu adalah orang yang fasik. Dan Allah Subhanahu wa taala la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Ya. Kemudian manusia itu terlahir atas dasar fitrah. Ya. Maka dalam hadis kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajjisanihi. Setiap manusia itu terlahir fitrah, artinya dalam keadaan apa? Muslim. Maka orang tuanya lah ya, fa'abawahu ya. Maka abah, jadi abun itu bisa berarti bapak biologis, bisa berarti bapak angkat, bisa berarti lingkungan. Maka manusia itu terlahir atas dasar fitrah Islam. Maka orang tuanya, baik orang tua kandung, orang tua angkat, ataupun lingkungannya yang membuat dia menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Ya, maka ya kalau walid itu bapak biologis. Tapi kalau abun itu bisa bapak biologis, bisa bapak angkat, bisa lingkungan dan sebagainya. Ya, maka jamaah rahimahullah ya, lingkungan itu penting. Ya. Teman itu penting. Karena almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu ya sesuai dengan agama teman akrabnya. Tapi jamaah rahimahullah ya, inilah mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga kita bisa mengambil ibrah dari ayat-ayat ini bahwasanya segala sesuatu yang dijadikan perumpamaan oleh Allah itu pasti ada hikmah di dalamnya. Semoga dengan kita membaca ayat-ayat ini ya bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupi atau mungkin ada yang perlu ditanyakan? Ya.
Silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sebenarnya saya baru jadi teringat dengan pertanyaan sebelumnya. Pertanyaan beberapa mungkin bulan yang sebelum kemarin ya, tentang apakah di surga itu masih beribadah atau tidak gitu ya. Ada pertanyaan seperti itu ya. Ya, dari nas-nas yang dibuat oleh ulama ya. Jadi ulama meneliti tentang nas-nas terkait apakah manusia itu di akhirat itu beribadah atau tidak gitu ya. Maka dari nas-nas tersebut tidak didapati bahwasanya orang yang di surga itu sholat, tidak. Tetapi yang didapati adalah mereka itu berzikir. Jadi berzikir, bertasbih dan bertahmid, mensucikan dan ya, memuji Allah. Itu di surga. Jadi tidak sholat. Tidak ada nas mengatakan sholat. Terkait dengan pertanyaan kedua ya, tentang anak yang belum balik, itu mereka adalah fil jannah, mereka di surga. Ya, dari keterangan yang kita dapatkan ya, mereka itu statusnya kecil. Jadi di surga itu ada anak-anak. Jadi anak-anak. Maka sungguh beruntung orang yang ya, orang tua yang ada anak kecilnya yang wafat. Maka itu nanti yang akan membantunya kelak di yaumil qiyamah. Orang tua yang mungkin punya anak kecil ya, baru kecil sudah diwafatkan oleh Allah. Ya. Itu memang berat ya. Jadi orang tua yang punya anak kecil ya kemudian wafat, itu memang ujiannya sangat berat. Tapi itu akan menjadi simpanan kelak di yaumil qiyamah. Itu yang akan membantunya kelak di yaumil qiyamah. Gitu Bapak ya. Silakan mungkin kalau ada yang lain. Ya, silakan. Oh. Ya. Jadi dalam hadis tersebut dikatakan kullu mauludin ya. Mauludin itu dalam bentuk nakiroh. Nakiroh itu ya artinya umum ya. Kecuali gini, kalau kulul mauludi ya. Kulul mauludi itu berarti khusus. Mungkin ya kalau kulul mauludi mungkin bisa diartikan setiap anak yang lahir dari orang tua bapak ibu muslim itu fitrah gitu ya. Tapi karena hadisnya adalah kullu mauludin nakirah, maka umum. Umum di situ ya setiap anak yang lahir baik dari sesama muslim, sama-sama ya bukan muslim,
anak hasil perzinaan dan sebagainya, maka dia ala fitrah, sama-sama ala fitrah. Jadi anak haram itu tidak ada dalam Islam. Statusnya, menikah tidak secara Islam. Iya, iya. Jadi ya tidak menikah ataupun ya non muslim itu dalam pandangan Islam ya, non muslim itu ada dua ya. Ada yang kafir, ada yang ahli kitab. Ahli kitab itu siapa? Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani. Misalkan kan ada seorang muslim, itu kan ada yang dibolehkan menikahi non muslim ya. Seorang muslim laki-laki kan ada yang dibolehkan ya, dibolehkan menikahi ahli kitab Yahudi maupun Nasrani. Ya. Maksudnya seperti itu Pak ya? Atau gimana? Maksudnya pertanyaannya? Iya. Iya, zina. Iya, zina, perzinahan. Ada lagi? Silakan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tadi bacaan ayat 26 kan di situ dikatakan wa ammal ladzina kafaru fa yaquluna madza aradallahu bihadza. Di sini masalah berhenti. Tapi kalau diteruskan kalimat tidak bisa berhentinya di baik yudillu bihi katsira. Nah, di katsira ini kan tidak boleh berhenti. Bagaimana kalau apa sudah banyak sekali di sini berhenti katsira, tapi diulang kembali. Misalkan bihadza masalah yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Nah, jadi ada pentingnya katsira, tapi diulang kembali misalkan dari bihadza masalah sampai katsira yang terakhir tadi itu menjadi masalah apa tidak? Satu itu. Yang kedua pertanyaannya, tadi kan banyak sekali memang kalau yang tentang kafir itu sudah jelas mereka mengingkari terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini dikatakan bahwa pasti itu yang harus dilakukan bertujuan kepada orang kafir. Tetapi yang saya jadi pertanyaan di sini, orang Islam pun sekarang orang dikatakan mereka katanya orang mukmin Islam, tapi banyak juga merusak membuat kerusakan seperti sekarang LGBT sudah mulai banyak sekali orang yang membuat maksiat banyak sekali. Itu bukan orang kafir saja, tetapi orang yang mengatakan aku Islam, aku mukmin juga banyak yang seperti itu. Bagaimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama terkait dengan ya membaca ini ya. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Ya. Ulama di situ memberikan tanda mim ya, tanda mim yang artinya adalah wujubul wukuf ya, wajibnya berhenti. Kenapa? Kalau tidak ya khawatirnya tidak kuat napas dan berhentinya di yudhillu bihi katsira. Ya. Ketika berhenti di situ ya ini sebenarnya gini ya.
wakaf dalam Al-Qur'an, ya, wakaf dalam Al-Qur'an itu tidak ada yang qat'i. Artinya apa? Tidak ada wakaf itu yang ya, yang nas ya, ternas. Jadi artinya gini, Rasulullah SAW ya, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak pernah membuat misalkan di ayat ini, di kata ini harus berhenti, tidak. Tapi yang membuat wakaf itu adalah merupakan istihad dari para ulama. Gitu ya. Ketika kita berhenti di misalkan yudillu bihi katsira, ketika kita tidak tahu, ya, ketika kita tidak tahu, ya maka tidak berdosa. Ketika tidak tahu kita tidak berdosa. Tetapi ketika kita sudah tahu kita berdosa. Dan ketika kita sudah tahu kemudian kita membacanya sesuai dengan ya dengan yang semestinya, maka pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih besar. Kalau belum tahu tidak berdosa. Kalau sudah tahu tapi kita membacanya melanggar, itu berdosa. Kalau kita sudah tahu kemudian kita membacanya sesuai dengan kaidahnya, maka pahalanya itu lebih besar. Gitu ya, bisa dipahami. Kemudian tadi menurut Ibnu Katsir ya, Ibnu Katsir pendapatnya 3. Ayat dalam Al-Quran ini yang dimaksud fasik adalah orang-orang kafir. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, mengutip pendapat ulama-ulama tafsir yang lain, Ibnu Katsir mengatakan yang dimaksud dengan fasik di sini adalah orang-orang Khawarij. Kemudian pendapat yang ketiga dari Ibnu Katsir dari ayat-ayat ini, bahwasanya orang fasik menurut Ibnu Katsir adalah orang kafir dan ahli maksiat, gitu ya. Orang kafir dan ahli maksiat. Ya. Itu Bu ya. Silakan kalau ada yang, jadi tidak harus saya yang menjawab ya. Jadi yang lain bisa ikut menjawab. Silakan kalau ada tambahan atau pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serupa dengan yang ada di dunia, dan juga diberikan pasangan yang istilah dari istri, dikasih pasangan yang suci. Bahkan dengan itu, bagaimana pasangan yang ada di dunia untuk dalam kondisi di surga yang istri di dunia. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi jamaah rahimahullah ya, dalam ayat sebelumnya ya, ini ayat yang kita bahas di 2 bulan yang lalu terkait di surga itu ya, buah-buahannya itu mirip dengan buah-buahan di dunia. Ya, memang ayatnya bunyinya seperti itu. Dan juga mufasir juga menjelaskannya seperti itu. Tetapi itu ditutup dengan kenikmatan surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan surga itu belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan bahkan kenikmatan surga itu belum pernah terbayangkan oleh manusia di dunia. Ya. Jadi perumpamaan-perumpamaan itu ya untuk ya menjelaskan ya. Makanya surga itu disebut dengan jannah. Jannah itu artinya kebun. Ya. Jannah itu artinya kebun. Kebun yang ditutupi oleh pepohonan. Ya. Ayat Al-Quran ini itu turunnya di Makkah. Di Makkah itu kalau ada ya pepohonan, ada kebun, ada sungai di tengah-tengahnya,
itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Ya mungkin kalau kita di sini ya, kan banyak hutan, banyak sungai-sungai. Itu sesuatu yang biasa gitu. Makanya ditutup dengan hadis Rasulullah ya, kenikmatan surga itu meskipun ya surga itu seperti kebun yang ditutupi oleh pepohonan yang mengalir di bawah sungai, tapi kenikmatan surga itu malah ainun ru'at, tidak pernah terlihat sekalipun di dunia. Wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, bahkan tidak pernah terbayangkan oleh ya pikiran manusia. Gitu ya. Ya, adapun tadi ya tentang az-zaujah ya, istri, nanti manusia itu kalau sama-sama beriman ya, jadi ayah, ibu dan keturunannya beriman, meskipun amal ibadahnya tidak sama, itu nanti akan dikumpulkan bersama di surga. Ya. Itu akan dikumpulkan bersama di surga. Ya. Adapun istri itu akan menjadi ratunya bidadari. Ya, itu penjelasan ulama ya. Jadi istrinya itu akan menjadi ratunya bidadari. Itu keterangan dari pendapat ulama ya. Wallahu a'lam. Gitu Pak ya. Jadi istrinya akan menjadi ratunya bidadari. Ya. Dengan suaminya. Iya, dipertemukan karena istrinya tadi akan menjadi ratu bidadarinya bagi suami yang sama-sama di surga. Bisa dipahami ya? Jadi suami istri, anak-anak keturunannya akan dipertemukan kembali. Itu dijelaskan dalam surat At-Tur ya, surat At-Tur. Kalau nggak salah ayat 29. Itu dijelaskan tentang kondisi orang-orang yang beriman kelak di surga ya, akan dipertemukan dengan keluarga. Asalkan sama-sama beriman. Dan tentu saja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana ya bukan hanya keluarga ya, tapi seseorang yang berteman ya, yang satu soleh, sama-sama soleh, kelak di surga ini akan saling membantu. Di akhirat akan saling membantu. Tapi cukup ya, insyaallah sudah jam 6:30. Ya, ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semuanya bisa mengambil hikmah, bisa mengambil manfaat ya dari yang kita pelajari pada pagi hari ini. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.